Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Di video kali ini sesuai requestan kalian karena banyak yang minta untuk ngeduelin kedua HP ini, yaitu Realme GT Master Edition dengan Poco X3 GT. Karena memang SoC yang digunakan dari kedua HP ini berbeda ya guys. Yang satu menggunakan dari kubu Snapdragon, yaitu Snapdragon 778 5G, dan yang satu menggunakan MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 1100 5G. Jadi SoC siapa nih kira-kira yang paling kencang dan powerful? Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Jadi di sini nggak cuman gaming test aja, tapi di sini kita akan ngetes untuk masalah benchmark juga ya guys. Nah, untuk varian dari kedua HP ini adalah varian yang berbeda. Si Realme GT Master Edition pakai varian yang tertinggi, yaitu 8/256. Dan Poco X3 GT pakai varian terendah, yaitu 8/128. Untuk masalah RAM udah sama ya, 8/8. Jadi nggak usah diperdebatkan. Lalu untuk UVS sendiri, di sini Realme GT Master Edition nggak tahu nih pakai versi UVS apa, karena tidak tertulis ya dengan detail. Tapi si Poco X3 GT di sini pakai UVS versi 3.1. Jadi di sini langsung aja kita tes benchmark terlebih dahulu. Pertama kita mulai dari aplikasi AnTuTu Benchmark. Di aplikasi AnTuTu Benchmark, Poco X3 GT mendapatkan skor yang lebih unggul ya. Dengan total skor mendapatkan 577.000 dan Realme GT Master Edition mendapatkan total skor di 533 ribuan. Nah, versi AnTuTu yang kita gunakan adalah versi AnTuTu 9.1.1 ya guys. Lalu pengujian selanjutnya adalah aplikasi Geekbench 5. Di sini Realme GT Master Edition lebih unggul di aplikasi Geekbench 5 dengan single core-nya mendapatkan di 782 dan multicore-nya di 2812. Lalu Poco X3 GT untuk single core-nya mendapatkan di 744 dan untuk multicore-nya mendapatkan di 2829. Walaupun memang perbedaannya tidak terlalu signifikan ya guys untuk tes di aplikasi Geekbench 5 dari kedua HP ini. Lalu juga di aplikasi 3D Mark Benchmark, lagi-lagi Poco X3 GT lebih unggul di tes wildlife dengan overall skornya di 3974 dengan average FPS-nya di 23,80 FPS. Lalu si Realme GT Master Edition untuk overall skornya mendapatkan di 2495 dan average FPS-nya di 1490 FPS. Terus di sini saya juga ada tes CPDT Benchmark alias aplikasi untuk membaca kecepatan transfer memori. Di sini Poco X3 GT lebih unggul ketimbang Realme GT Master Edition kalau misalnya kita lihat ya guys. Tapi untuk random rate dan random rate lebih unggul si Realme GT Master Edition. Sekarang kita lanjut ke gaming testnya. Nah, di sini kita punya 5 game yang bakalan kita mainin. Yang pertama adalah game CODM alias game perang-perangan paling sepi di Play Store. Yang kedua adalah Onimyoji alias game MOBA bergenre wibu. Terus juga game yang ketiga adalah PES 2021. Game yang keempat adalah Asphalt 9 dan game yang kelima adalah seperti biasa, yaitu Genshin Impact. Yang pertama langsung aja kita main game Call of Duty Mobile alias game perang-perangan paling sepi di Play Store. Nah, untuk settingan grafiknya kedua HP ini kita samain ya dengan settingan high untuk kualitas grafiknya dan max DPS untuk FPS-nya. Di sini ada dua mode yang bakalan kita uji. Yang pertama adalah mode multiplayer dan yang kedua adalah mode Battle Royale. Nah, di mode Battle Royale, Poco X3 GT mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 60 FPS dan ini minim banget terjadi frame drop ya guys. Sama halnya dengan Realme GT Master Edition. Di sini mendapatkan FPS yang cukup stabil juga, yaitu di kisaran 60 FPS. Jadi memang kedua HP ini buat main game CODM di mode multiplayer bisa ngelibas dengan cukup baik. Lalu di mode Battle Royale, si Poco X3 GT lagi-lagi mendapatkan FPS yang sangat stabil, yaitu di kisaran 60 FPS. Dan Realme GT Master Edition mendapatkan FPS di kisaran 58 sampai 60 FPS guys. Lalu untuk suhunya sendiri pas main game CODM selama 20 menitan, Poco X3 GT ini di kisaran 38 derajat Celcius. Cuman agak anget-anget sedikit ya guys, tapi ini tidak masalah. Dan Realme GT Master Edition di kisaran 36 derajat Celcius. Kedua HP ini nggak panas ya, cuman anget-anget sedikit aja ya. Dan juga untuk baterainya buat main game CODM selama 20 menitan, si Poco X3 GT ini berkurang sekitaran 4% dan Realme GT Master Edition berkurang sekitaran 7% guys. Jadi memang agak sedikit boros di Realme GT Master Edition. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Onimyoji alias game MOBA bergenre wibu ya guys. Untuk setting grafiknya di sini kita setting rata kanan semua dari kedua HP ini dengan fitur FPS-nya kita atur ke 90 FPS. Nah, untuk FPS sendiri di sini ada yang unik nih. Si Poco X3 GT mendapatkan FPS di kisaran 75 sampai 81 FPS. Terkadang nyentuh di 90 FPS juga. Tapi overall bisa di atas 60 FPS itu udah bagus banget ya guys. Nah, lalu si Realme GT
GT Master Edition ini cuma mentok di kisaran 60 fps aja. Saya juga cukup bingung kenapa HP ini mendapatkan fps cuma di kisaran 60 fps aja. Padahal layarnya ini udah support 120 Hz ya guys. Lalu untuk suhunya pas main game Omni OG selama 1 match sekitaran 16 menitan, Poco X3 GT ini di kisaran 43 derajat Celcius. Ini memang agak sedikit panas karena ini terjadi mungkin fps-nya di atas 60 ya guys. Lalu si Realme GT Master Edition di sini suhunya di kisaran 39 derajat Celcius. Si Realme lebih adem mungkin karena kita cuma mendapatkan fps di kisaran 60 aja ya guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu PES 2021. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita setting tinggi dengan fps-nya di 60. Alhasil untuk fps-nya kedua HP ini mendapatkan fps yang cukup stabil ya guys, yaitu di kisaran 60 fps. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan di Realme GT Master Edition ini ada sedikit frame drop ya guys, sekitaran 40-an fps. Dan si Poco X3 GT ini stabil di 60 fps, tapi ini tidak masalah ya, karena cuma sedikit aja sih frame dropnya. Dan ini menurut saya cukup masih worth it lah buat main PES di Realme GT Master Edition ini. Terus untuk temperaturnya sendiri, Poco X3 GT ini pas main game PES selama 20 menitan, suhunya itu di kisaran 42 derajat Celcius. Dan Realme GT Master Edition suhunya di kisaran 40 derajat Celcius. Untuk baterainya sendiri, Poco X3 GT berkurang sekitaran 5% pas main game PES selama 20 menit. Dan Realme GT Master Edition berkurang sekitaran 7% pas main PES selama 20 menit guys. Overall kedua HP ini buat main PES sangat recommended ya guys. Lanjut ke game selanjutnya yaitu Asphalt 9. Nah, untuk setting grafiknya di sini kita setting kualitas tinggi. Tapi yang unik di sini Poco X3 GT bisa mengaktifkan fitur 60 fps dan Realme GT Master Edition nggak ada fitur mode 60 fps. Jadi memang agak sedikit bingung ya guys. Nah, untuk fps sendiri di sini Poco X3 GT mendapatkan fps yang cukup stabil yaitu di kisaran 60 fps, dan kalau misalkan frame drop paling di kisaran 50 fps aja ya guys. Overall untuk main game Asphalt 9 di Poco X3 GT bisa melibas dengan cukup baik ya guys dengan fps segini. Terus juga Realme GT Master Edition mendapatkan fps di kisaran 34 sampai 30 fps guys. Terus untuk suhunya sendiri pas main game Asphalt 9 selama 20 menitan, suhu dari Poco X3 GT di kisaran 43 derajat Celcius dan Realme GT Master Edition di kisaran 41 derajat Celcius. Lalu untuk baterainya sendiri Poco X3 GT berkurang sekitaran 5% pas main game Asphalt 9 selama 20 menit dan Realme GT Master Edition berkurang sekitaran 7% pas main game Asphalt 9 selama 20 menit juga guys. Lanjut ke game yang terakhir yaitu game para wibu. Yang lainnya nggak bukan adalah Genshin Impact. Nah, untuk setting grafiknya kedua HP ini kita bakal coba di settingan highest 60 fps. Alhasil untuk FPS sendiri, Poco X3 GT mendapatkan FPS di kisaran 47 sampai 50 FPS. Dan selama bermain 20 menitan, FPS-nya kadang-kadang ada turun juga sih, hingga 35an FPS ya guys. Tapi overall ini masih oke banget kok buat main game Genshin Impact di Poco X3 GT ini. Dan Realme GT Master Edition, FPS-nya cuma mendapatkan di kisaran 30 sampai 40 FPS aja. Ini lebih rendah dari Poco X3 GT ya guys. Lalu untuk suhunya sendiri, Poco X3 GT di kisaran 46 derajat Celcius pas main game Genshin Impact selama 20 menit. Lalu untuk suhunya si Realme GT Master Edition di kisaran 43 derajat Celcius pas main game Wibu selama 20 menit juga. Dan juga untuk baterainya Poco X3 GT berkurang sekitaran 6% pas main game Wibu selama 20 menit. Lalu Realme GT Master Edition berkurang sekitaran 9% pas main game Genshin Impact selama 20 menit guys. Kesimpulannya memang kalau misalnya kita lihat dari segi benchmark dan performa, Dimensity 1100 5G yang dimiliki dari Poco X3 GT lebih unggul ketimbang Snapdragon 778 5G yang dimiliki dari Realme GT Master Edition. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi suhu, memang MediaTek masih menjadi langganan panas ya guys. Tapi itu kita bisa maklumin kok guys, karena memang performanya sangat powerful. Pastinya akan memakan daya yang lebih besar ya guys. Suhunya pun juga bakalan jadi taruhannya. Dan juga untuk masalah baterai, Poco X3 GT memang agak lebih irit ya ketimbang Realme GT Master Edition. Tapi ini kita bisa maklumin juga ya, karena kapasitas dari Poco X3 GT itu memiliki kapasitas sebesar 5000 mAh dan Realme GT Master Edition cuma 4300 mAh aja. Jadi itu hal yang sangat wajar ya guys. Tapi kalau misalnya kalian nanya mendingan yang mana bang untuk masalah performa, nah kalau hal itu saya jawab si Poco X3 GT karena memang performanya bener-bener ngebut dan kencang banget ya guys, anti lag buat main game ya guys. Tapi kalian juga bisa kok tulis di kolom komentar ya guys, lebih pilih yang mana, karena kedua HP ini berbeda harga juga ya guys. Harganya itu selisihnya
hampir 1 juta. Jadi itu mungkin bisa kalian pertimbangkan juga. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Dan kebetulan saya juga sering live di akun tersebut. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Waduh. Performa lebih gahar si Poco. Waduh, tapi ini bagus desainnya.